Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Salam, selamat hari Minggu, selamat memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus, selamat beribadah, walau dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tetap satu melalui media online. Sebelum ibadah kita dimulai, izinkan kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, jemaat yang sakit, Ibu Kurniati Seirun dirawat di Rumah Sakit Sentosa, Kebonjati. Yang kedua, Bapak Alex Luarwan, pasca operasi tahap 2. Yang ketiga, Ibu Susana Lewerisa. 4, Ibu Endang Prawesti Subroto. 5, Bapak Susilo. 6, Bapak Gayang Pangala, dan juga jemaat yang sakit yang tidak kami sebutkan masing-masing, bersama kita dukung di dalam doa untuk pemulihannya. Yang kedua, dukungan doa untuk jemaat usia lanjut atau kaum sepuh, dukungan doa untuk seluruh jemaat yang berada di rumah, untuk ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Ketiga, ibadah-ibadah. Yang pertama, ibadah minggu dilaksanakan secara online atau daring hingga bulan Juni 2020. Yang kedua, ibadah malam dan renungan Kamis untuk jemaat dilaksanakan pukul 18.00. Yang ketiga, untuk sekolah minggu secara online pukul 8.00. Mohon kepada orang tua untuk mendampingi putra-putrinya agar ibadah dapat difasilitasi. Yang keempat, pelayanan K3, pelayanan penghimpunan iuran K3 kembali akan dilayani oleh pengurus K3 mulai hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, waktu pukul 10.00 bertempat di ruang aula. Mohon perhatian seluruh jemaat. Yang kelima, pelayanan persembahan.
Pelayanan persembahan jemaat di gereja dilayani setiap hari Kamis dan hari Minggu pukul 10.00 sampai 14.00, juga dapat disampaikan melalui rekening gereja. Pengakhiran pelayanan Pendeta Audra Stefani Rumsayor SSI. Persiapan pengakhiran Pendeta Audra Stefani Rumsayor SSI di GKP Jemaat Cimahi. Berdasarkan kesepakatan percakapan Majelis Sinode, Majelis Jemaat GKP Jemaat Cimahi, Majelis Jemaat GKP Jemaat Cipatat direncanakan akan dilaksanakan Minggu 28 Juni 2020. Untuk persiapan pelaksanaannya, Majelis Jemaat GKP Cimahi telah membentuk panitia persiapan pelaksanaan pengakhiran. Untuk nama-nama panitia, personalia panitia akan disampaikan melalui media sosial atau WA Group tiap-tiap wilayah. Demikian warta jemaat. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan majelis setelah selesai ibadah ini, dipersilakan menghubungi majelis di ruang konsistori. Terima kasih. Roh Kudus, Kau adalah angin yang mengembuskan kehidupan, yang memulihkan mereka yang diambang kematian. Yang menyegarkan mereka yang diambang kekeringan. Yang menyembuhkan mereka yang diambang kebinasaan. Kau adalah api yang membakar semangat, yang membangunkan rohani yang sekarat, yang mengobarkan pelayanan menjadi kuat. Yang mengurapi hamba Tuhan menjadi hebat. Kau adalah merpati, lambang tulus dan suci. Yang memotivasi kepada yang melayani, yang menyertai tanpa pernah berhenti. Sebab Kau adalah Tuhan Allah sendiri. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita rayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, penghibur dan penolong bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 231 ayat 1 sampai 3.
Kebaktian Pentakosta saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang sedia membuka hati bagi Roh Tuhan. Saudara-saudara, kebaktian Hari Pentakosta ini diberi tema mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Dan nats pembimbing adalah terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33. Demikian firman-Nya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur kita. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu sempurna bagi kami. Kasih-Mu itu kami rasakan saat ini, ketika kami beroleh kembali persekutuan. Teristimewa ketika persekutuan kami hari ini secara khusus ditujukan untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Turunnya Roh Kudus adalah wujud intervensi ilahi, intervensi Allah sendiri bagi manusia. Perjalanan hidup gerejamu, perjalanan umatmu kini tidak sendiri, sebab Roh Kudus ada bersama umatmu. Terima kasih untuk Roh Kudus. Biarlah hidup kami sebagai umatmu senantiasa dituntun olehnya. Ya Tuhan, lebih dari itu, biarlah Roh Kudus itu juga yang akan selalu memberi kekuatan kepada kami tatkala kami berjumpa dengan tantangan dan pergumulan. Roh Kudus itu pula yang terus mempertautkan kami kepada Tuhan, agar pikiran, agar pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam menjalani ibadah saat ini ya Tuhan, agar kami layak bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ke dalam lubuk hati yang paling dalam kami bertanya, bagaimanakah kami menyambut Roh-Mu? Tubuh yang semula Kau jadikan mulia,
telah ternoda oleh dosa. Kehidupan yang Kau ciptakan dengan begitu indah, menjadi begitu kelabu karena keangkuhan dan keserakahan hati kami. Apakah kami masih layak di hadapan-Mu? Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Banyak hati yang terluka karena keegoisan dan kejahatan kami. Sering kami berbuat tidak adil dan menentang kebenaran, mengejar ambisi tanpa peduli pada sesama. Berbuat sesuka hati tanpa mendengar nasihat-Mu. Apakah kami masih layak menjadi anak-anak-Mu? Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Saudara-saudara, bersyukurlah kita yang dengan segala kerendahan hati telah mengakui dosa dan mempertaruhkan keselamatan kita hanya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Karena di dalam penebusannya itulah dosa kita telah dibayar lunas. Untuk itu dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 hingga 14 yang demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian berita anugerah pengampunan dari Allah. Syukur kepada Allah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami sungguh telah memberi harapan bagi kami bahwa Tuhan akan membaharui kami. Dan saat ini kami memberi diri membuka hati bagi Tuhan. Masuklah ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, biarlah firman Tuhan itu pula yang akan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus, kita bersama-sama dengan segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan lainnya akan mendasarkan pemberitaan firman berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dengan tema mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Mari kita bersama-sama menyimak bagian Alkitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 19 demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, jemaat yang Tuhan kasihi. Senang sekali pagi ini kita dapat berkebaktian kembali, walaupun secara online. Walau kita berjauhan, tapi tentu kita tetap merasa satu sebagai persekutuan umat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lebih dari itu, kita bersyukur saat ini kita boleh berada di penghujung bulan Mei tahun 2020. Betapa tidak, kita bersyukur boleh melewati bulan kelima tahun 2020 ini. Karena di tahun 2020 ini disadari atau tidak, begitu banyak ujian melalui berbagai peristiwa. Di awal bulan Januari, kita memulai tahun 2020 ini di tengah-tengah bencana banjir terjadi di berbagai wilayah negeri kita. Reda banjir, ujian belum berakhir sampai saat ini. Karena walau banjir air telah mereda, kembali kita diperhadapkan pada banjir virus corona yang mengakibatkan pandemi atau menjalarnya penyebaran virus corona secara global mendunia. Sampai saat ini tidak kurang dari 213 negara terdampak corona. Dan kita tahu, sampai saat ini pula belum ditemukan vaksin untuknya. Jemaat yang Tuhan kasihi, besarnya dampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan yang disebabkan corona, bahkan telah melahirkan berbagai prediksi. Konon katanya, karena wabah ini, manusia bukan hanya di negeri kita, tapi di dunia, kita tidak bisa langsung kembali kepada hidup normal sebelum dilanda corona. Melainkan kita harus siap masuk dalam kehidupan yang disebut new normal life. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adi Sasmito, new normal life adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal life adalah bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi pola hidup dalam berbagai aspek sosial, tempat kerja, sekolah, bahkan di dalam keluarga. Kita harus selalu melakukan apa yang namanya social distancing dan physical distancing. Di awal, kita tentunya akan merasakan beban yang sangat berat, saudara-saudara.
karena perubahan itu. Namun peristiwa besar yang harus dihadapi dengan perubahan cara hidup, walau berat, pasti ada hikmatnya. Terlebih ketika kita mengamini bahwa kehidupan dunia ini tidak berjalan dengan sendirinya. Paulus di dalam ajarannya kepada jemaat di Kolose 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jemaat yang Tuhan kasihi, secara lebih khusus, ketika saat ini kita berada di penghujung Hari Raya Gerejawi, masa Raya Paskah, yang secara implisit, masa Raya Paskah adalah masa yang melahirkan new normal life bagi murid-murid Yesus yang mula-mula. Bukankah kita tahu rangkaian masa Raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu sampai dengan masa Raya Pentakosta saat ini, bagi murid-murid Yesus yang pertama, ini merupakan masa transisi antara masa sebelum kematian Yesus, yang di dalamnya berujung pada kengerian dan pada pudarnya harapan, dengan masa kebangkitan Yesus, masa yang kembali memberi titik terang, memulihkan luka dan duka, merenda asa. Karena itulah, sementara kita berjalan menatap masa depan, new normal life, agar tidak salah dalam melangkah, mari saudara-saudara kita mempertautkan diri kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Sebab sebelum kenaikannya ke surga, Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itulah Ia mempersiapkan diri murid-muridnya menyongsong new normal life bagi mereka, yang mengubah mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya? Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam masa Raya Paskah beberapa minggu terakhir, kita telah dihantar dengan khotbah-khotbah yang didasarkan pada kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama kepada Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kemudian penampakan Yesus kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dan minggu lalu, saat peringatan kenaikan Tuhan Yesus, mungkin Anda semua masih ingat, saudara-saudara, kita juga mendengar pemberitaan firman yang didasarkan pada kisah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dari kisah-kisah penampakan Yesus tersebut, jelas ada maksud yang khusus yang dilakukan Tuhan Yesus mengembalikan murid-murid yang telah kehilangan visi dan harapan di dalam hidupnya. Di antaranya, pertama, Tuhan Yesus menjumpai dan mengumpulkan murid-muridnya kembali. Pada bagian yang pertama ini, Tuhan Yesus mengawali dengan menyapa murid-muridnya dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Lukas 24 ayat 36 dan Yohanes 20 ayat 19. Saudara-saudara, sapaan di dalam perjumpaan murid-murid dengan Yesus setelah
Yesus bangkit ini jelas bukan hanya sekedar sapaan tegur sapa semata, tetapi di dalamnya mengandung makna rekonsiliasi, pendamaian. Yesus yang dulu oleh murid-muridnya telah dicampakkan, ditinggalkan, karena ia harus menjalani penyaliban. Yesus yang sudah disangkali oleh Petrus. Saudara-saudara, ia sendiri yang kini berinisiatif datang kepada murid-muridnya, menyapa murid-muridnya, menyambut murid-muridnya untuk kembali bersamanya. Damai sejahtera ada padamu. Lalu ketika ia menjumpai dan mengumpulkan murid-muridnya itu pun, Yesus meyakinkan mereka tentang kebangkitan dirinya. Kalau kita membaca Lukas 24 ayat 39 dan Yohanes 20 ayat 20, Yesus di sana menunjukkan tangannya, menunjukkan kakinya yang bekas lubang paku itu. Ya, penunjukan bukti-bukti kebangkitan itu harus menjadi dasar keyakinan murid-murid yang nanti akan dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerjanya, menjadi mitranya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dalam peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus kepada murid-murid, ia juga mau membaharui visi murid-muridnya. Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai tanda ia membaharui visi murid-murid. Yang pertama, ia mengajari kembali murid-muridnya dan mengingatkan kembali akan ajarannya, nubuatan kitab suci tentang dirinya, seperti ditulis di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Demikian yang kedua, membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Ini ditulis di dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 47. Lalu yang ketiga, mengutus mereka. Tuhan Yesus mengembalikan visi mereka sebagai orang-orang yang akan diutus. Kita bisa lihat misalnya di dalam Lukas 24 ayat 48, Yohanes 20 ayat 21. Dan yang berikutnya, yang ketiga, atau yang terakhir, maksud dari penampakan Yesus, yaitu Yesus juga mau menunjukkan penyertaan berikutnya melalui janji penyertaan Roh Kudus sebagai bentuk penyertaannya yang baru. Jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, kita kembali diingatkan akan salah satu dari kisah penampakan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Pesan apakah dari kisahnya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 ini? Tadi kita mendengar, di sini diceritakan mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus setelah sarapan. Sederhananya, perikop ini dapat dibagi dalam dua bagian berdasarkan isi ceritanya. Yang pertama adalah bagian yang menceritakan Tuhan Yesus menguji kasih Petrus kepadanya dan memberinya tugas berkenaan dengan umatnya. Ini mulai ayat 15 sampai 17. Yang kedua, bagian yang menceritakan Tuhan Yesus yang telah menetapkan Petrus dengan pekerjaannya, menggembalakan domba-dombanya, kemudian menunjukkan penderitaan yang harus dialaminya. Ini mulai ayat 18 sampai ayat 19. Mari kita lihat secara lebih rinci, kapan Kristus mulai berbicara dengan Petrus. Hal itu terjadi setelah mereka sarapan. Artinya, mereka semua sudah makan.
sudah kenyang dan mungkin sedang dihibur dengan perkataan yang meneguhkan seperti yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau berkumpul bersama murid-muridnya makan. Mereka gembira, mereka bisa melepas lelah setelah semalaman mereka berada di Danau Tiberias. Jadi Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa apa yang harus dikatakannya kepada Petrus akan membuatnya gelisah. Oleh karena itu Yesus tidak ingin mengatakannya sampai mereka selesai makan. Karena dia tidak mau merusak acara sarapan Petrus. Lalu apa yang dibicarakan? Kalau kita perhatikan, ada satu pertanyaan sama diajukan sebanyak 3 kali oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan ada jawaban yang sama diberikan sebanyak 3 kali pula oleh Petrus. Mengapa ini harus berulang? Rupanya Tuhan Yesus mengatakannya dengan mengulang-ulang untuk lebih menggugah hati Petrus dan juga para murid lain yang hadir mendengar di situ saat itu. Hal tersebut diulangi oleh penulis Injil secara tegas ketika ia menuliskannya untuk juga lebih menggugah hati kita pembacanya saat ini dan semua orang yang membacanya. Mari kita lebih jauh dalami. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Tadi kita mendengar Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mari kita perhatikan dengan teliti. Tuhan Yesus ketika bertanya kepada Petrus, tidak memanggil nama dengan sebutan Petrus, melainkan Simon anak Yohanes. Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus dengan menyebut namanya untuk lebih menggugah hatinya. Seperti yang juga disebutkan dalam Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon. Yesus tidak memanggil nama Petrus dengan sebutan Petrus, nama yang telah diberikan Yesus sebelumnya kepadanya. Karena apa? Karena ia telah, atau Simon telah kehilangan keyakinannya akan kekuatan dan keteguhannya sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, yaitu Kepas, Petrus yang berarti batu karang. Yesus sekarang memanggil Simon dengan perkataan Simon anak Yunus, untuk mengingatkan dia tentang asal-usulnya, tentang buruknya asal-usulnya itu, dan betapa ia sesungguhnya tidak layak atas kehormatan yang telah diterimanya. Dan lebih jauh untuk menunjukkan kesungguhan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Tuhan Yesus tadi mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita hendak menguji apakah kita memang adalah murid Kristus, pertanyaan ini menjadi penting. Ini harus kita pertanyakan. Di samping pertanyaan-pertanyaan lainnya, yaitu apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mengasihi Kristus? Pertanyaan ini menyentuh. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Simon, takutkah engkau kepadaku? Apakah engkau menghormati aku? Apakah engkau mengagumi aku? Melainkan, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, buktikanlah itu, dan pelanggaranmu itu akan lalu, dan tidak akan pernah dibicarakan lagi. Petrus memang telah mengakui dirinya sendiri sebagai seorang petobat. Ia sudah menunjukkan cucuran air matanya dan menyatakan kembalinya kepada kumpulan para murid, sehingga ia saat itu ada bersama-sama murid lainnya.
Namun pertanyaan yang diterimanya bukanlah, Simon, berapa banyak engkau telah menangis? Berapa lama engkau telah berpuasa dan jiwamu merana? Melainkan tadi, apakah engkau mengasihi aku? Inilah, saudara-saudara, yang akan membuat penyataan tobat. Hal yang paling diperhatikan oleh Tuhan Yesus dalam diri para petobat adalah bagaimana mereka memandang Dia dalam pertobatan mereka. Selanjutnya tadi kita mendengar ketika Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini disebutkan dengan bahasa Yunaninya pleion tauton. Apa maksud Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini? Apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada kasihmu kepada mereka ini? Kepada Yakobus, kepada Yohanes, kepada sahabat dekat-dekatnya Simon atau Andreas, atau kepada saudaranya sendiri? Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan dengan baik. Kita semua dalam menghayati arti keberadaan kita sebagai orang Kristen bisa diukur dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon tadi. Kita semua harus belajar untuk menjadi lebih unggul dalam kasih kita kepada Yesus. Kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam mengasihi Yesus. Ini juga suatu perilaku yang seharusnya nyata di dalam kehidupan perjalanan kita sebagai orang beriman. Selanjutnya, terhadap pertanyaan Tuhan Yesus itu, Simon pun menjawab secara berturut-turut sebanyak 3 kali dengan jawaban yang sama. Simon mengatakan, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ada beberapa yang bisa kita garis bawahi dari jawaban Simon. Yang pertama di sini mau menunjukkan bahwa Simon tidak ingin berpura-pura di depan Tuhan Yesus mengatakan kasihnya. Walaupun saat itu mungkin ia memiliki rasa malu karena ia pernah menyangkali Yesus, karena ia pernah tidak mau mengakui Yesus. Karena itulah dengan 3 jawaban yang sama, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus di sini selain mau menunjukkan bukan pura-pura, Petrus juga mau meminta kepada Tuhan Yesus sendiri untuk membuktikannya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Bahkan di dalam jawaban yang ketiga ketika Petrus mengatakan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Di sini Petrus tidak bermaksud meyakinkan rekan-rekan sesama murid untuk bersaksi bagi dia, karena mungkin saja mereka terperdaya olehnya. Tapi di sini Petrus berpikir bahwa kata-katanya itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, karena Petrus yakin bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatu, dan khususnya Tuhan Yesus mengetahui isi hati, kedalaman kehidupan Petrus. Petrus merasa puas dengan kenyataan bahwa Kristus yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui ketulusan kasih kepadanya. Dan dia siap untuk membuktikan kasihnya itu dengan perkenannya. Petrus tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Kristus. Itu yang kedua, jawaban Petrus. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam percakapan itu tadi disebutkan 3 kali Kristus juga mempercayakan pemeliharaan umatnya kepada Petrus. Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku.
gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan semata-mata mau menunjukkan tugas kepada Petrus, tapi sebenarnya substansi dari perkataan dan pengutusan Tuhan Yesus ini, bagaimana sekarang Tuhan Yesus mendelegasikan, mempercayakan. Petrus sekalipun pernah menyangkali Yesus, Petrus sekalipun dia pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, tapi oleh Tuhan Yesus dipulihkan, diberi kepercayaan baru, sehingga diharapkan Petrus bisa menjalankannya dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berikutnya bagian yang kedua ayat 18 sampai 19. Tadi disebutkan Kristus yang telah menetapkan Petrus dengan pekerjaan, kemudian menunjukkan penderitaan yang harus dialami. Setelah menegaskan kepada Petrus akan kehormatan seorang rasul yang akan dipercayakan kepadanya, Petrus kini diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan menghadapi tantangan berat di dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus di sini tidak menutup-nutupi bahwa sekalipun sekarang Petrus sudah diampuni, tapi bukan berarti kemudian di dalam melaksanakan tugas selanjutnya Petrus tidak mengalami hambatan. Namun untuk tugas ini pun Petrus siap. Bahkan Petrus mau menerima penderitaan yang lebih berat dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari narasi penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, khususnya bagian percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus tadi, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi terkait bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid masuk kepada new normal life yang akan mereka hadapi. Yang pertama-tama yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tadi, saudara-saudara, bahwa murid-murid akan bisa memasuki kehidupan barunya itu kalau ia senantiasa memiliki relasi yang baik dengan dirinya, dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan salah satu bentuk relasi yang harus dibangun di dalam kehidupan murid-murid dan tentunya dalam kehidupan gerejanya saat ini adalah gereja harus mengasihi Yesus melebihi kasih kepada siapapun. Mungkin kehidupan ini akan memperhadapkan gereja kepada tantangan yang lebih berat. Tapi ketika gereja menyatakan komitmen untuk tetap berpegang dan mengasihi Yesus, janji Tuhan Yesus akan penyertaannya itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan gerejanya. Yang kedua, saudara-saudara, selain relasi dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan baru, new normal life, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga diberi mandat baru oleh Tuhan Yesus. Diberi kepercayaan baru. Kepercayaan yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukan menunjuk kepada satu tugas kepemimpinan dari seorang pemimpin formal semata, seperti halnya Petrus nanti yang akan menjadi rasul. Tapi penggembalaan adalah tugas semua umat. Gereja Kristen Pasundan mengenal dua jenis penggembalaan, yaitu penggembalaan umum, tapi juga penggembalaan khusus. Penggembalaan umum adalah penggembalaan yang dilakukan oleh setiap warga jemaat, satu terhadap yang lain untuk saling membangun, untuk saling mengingatkan, dan saling menopang di dalam segala kelemahan. Dan baru penggembalaan khusus menjadi tugas para pemimpin umat Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara,
gereja juga diingatkan. Seperti halnya ketika Petrus diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa dia pun akan mengalami penderitaan. Gereja harus siap dengan segala tantangan berat yang dihadapi. Apalagi ketika gereja berada di dunia ini. Karena dunia bukanlah akhir dari segala kehidupan gereja. Tetapi gereja punya visi yang jauh ke depan. Kehidupan kekal. Tantangan berat yang dihadapi kini dan di sini bukanlah satu alasan untuk gereja kemudian menanggalkan loyalitas dan kesediaan mengikut Yesus. Tapi justru di dalam kesediaan gereja menghadapi tantangan, memikul salib, gereja tidak kehilangan nyawa. Anda dan saya tidak akan kehilangan nyawa. Itulah janji Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hadapi segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Mari kita siapkan diri memasuki new normal life bagi kita. Dengan berpegang teguh untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus, melebihi kasih kepada siapapun. Untuk siap menerima tugas kerasulan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, untuk siap menghadapi tantangan seberat apapun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kini marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami diucapkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih ketika kami boleh bersama-sama dipersekutukan satu dengan yang lain di dalam iman kepadamu. Kami dipersatukan di dalam ibadah kami saat ini. Bahkan kami boleh mengingat akan turunnya Roh Kudus sebagai bukti campur tangan Tuhan atas kehidupan kami, atas kehidupan umat-Mu di muka bumi, atas kehidupan dunia ini. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk segala pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu juga yang akan terus menguatkan kami.
teristimewa ketika kami saat ini harus masih menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Berbagai prediksi menyebutkan bahwa kami harus siap masuk ke dalam satu keadaan yang baru, new normal life. Kami tidak tahu bagaimana kami harus berlaku dan bertindak. Tapi satu hal yang kami yakini, sebagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid pasca kebangkitan, di mana mereka memasuki kehidupan yang baru. Engkau memberikan bimbingan, Engkau memberikan arahan yang menguatkan murid-murid sampai saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menjaga dan memelihara kasih kami kepadamu, melebihi kasih kepada siapapun. Ajar kami di dalam segala tantangan berat apapun. Kami menyambut panggilan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ajar pula kami ya Tuhan, untuk siap menghadapi bukan hanya situasi kondisi, tapi apa yang akan menimpa pada kami, seburuk apapun. Sebab kami yakin Tuhan, Engkau telah merancang kebaikan, kesempurnaan bagi hidup kami di masa yang akan datang. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya belas kasih-Mu saja yang Engkau anugerahkan. Bila umat-Mu di muka bumi juga berlaku buruk, janganlah dosa menjadi kutuk-Mu. Tetapi ya Tuhan, ampunilah umat-Mu di muka bumi, agar umat-Mu boleh segera terbebas, boleh segala terlepas dari segala kesulitan yang saat ini tengah dihadapi. Kami berdoa bagi anak-anak manusia yang terpapar karena virus corona. Di dalam penantian akan kesembuhannya, kiranya Engkau juga yang hadir meneguhkan imannya. Kami berdoa bagi seluruh tenaga medis dan paramedis yang mau tidak mau harus menangani orang-orang yang terpapar. Di dalam rasa khawatir dan takutnya, kiranya oleh Tuhan diberi keteguhan iman, dikuatkan. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah penyedia. Di tengah segala keterbatasan peralatan untuk mereka merawat orang-orang yang sakit, Tuhan, Engkau sediakan semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Hadirlah di dalam setiap keluarga. Di saat-saat keluarga-keluarga jemaat menjalani protokol pemerintah di dalam mengatasi wabah corona, melakukan social distancing dan physical distancing. Tuhan, kiranya diberi kesabaran, diberi pengharapan senantiasa, agar sekalipun jemu, agar sekalipun merasa bosan, mereka tidak kemudian berputus asa. Terlebih kami mendoakan para jemaat usia lanjut yang rentan dengan segala rasa sakit dan penyakit. Kiranya oleh Tuhan diberi kekuatan lebih. Manusia lahiriahnya boleh merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah dirawat secara khusus di rumah sakit,
dan juga yang sedang menjalani saat-saat pemulihan yang prima. Ibu Nia Kurniati Sahirun yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa. Bapak Susilo, Bapak Paulus Rihi yang sedang menjalani pemulihan. Demikian masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin saat ini menanti kekuatan dari Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan gereja Tuhan di dalam situasi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun bentuk pelayanan yang dilakukan agar tetap menjaga kehidupan persekutuan, kehidupan pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Kami secara khusus mendoakan pelayanan diakonia jemaat-Mu di GKP Cimahi. Tuhan, gerakanlah setiap hati untuk ambil bagian di dalamnya. Ketika ada saudara-saudara yang terdampak, Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, di dalam berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami, kami tidak hanya mengorientasikan diri kepada diri sendiri, tetapi kami juga mengingat sesama kami yang berkekurangan. Saling topang, saling tolong adalah cara Tuhan mengangkat derajat hidup manusia. Karena itu ya Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan diakonia GKP Jemaat Cimahi ini di sini. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan majelis jemaat sebagai pimpinan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya oleh Tuhan senantiasa dikaruniai hikmat, roh, kebijaksanaan, dan ya Tuhan karuniakan talenta agar kami tetap dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Kami juga mendoakan seluruh tim ibadah yang senantiasa harus berkonsentrasi di dalam pelayanan ritual. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan stamina yang baik kepada seluruh tim ibadah GKP Jemaat Cimahi. Tuhan menjauhkan dari segala rasa sakit dan penyakit, terlebih wabah corona ini. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Kami yakin segala perkara yang diberikan bagi kemuliaan-Mu tidak ada yang sia-sia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja Tuhan di pekan ini. Kiranya oleh Tuhan juga diberkati. Kami yakin dalam berkat-Mu, gereja akan terus ada, tumbuh, dan berbuah. Akhirnya ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kesempurnaan doa bagi kami, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk persembahan jemaat dapat disampaikan melalui kotak persembahan yang ada di gereja,
setiap hari Kamis dan Minggu mulai pukul 10.00 sampai 14.00. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami sungguh bersukacita sebab Roh-Mu berkenan hadir dalam hati kami. Roh-Mu juga yang memberi kami beragam karunia, sehingga kami dapat berkarya dalam dunia. Apakah yang layak untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan? Hanya persembahan inilah yang dapat kami himpunkan. Pemberian yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian di tempat ini akan berakhir, namun panggilan hidup kita baru akan kita mulai. Hadirlah di tengah-tengah dunia, hiduplah dengan hati, pikiran, dan perbuatan yang berselaras dalam karya Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus menjadikanmu saksi bagi kemuliaan Allah. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam
ini, pergilah, sambutlah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, memelihara dan menuntun hidup saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.